Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu ibu, kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada? Orang lagi ceramah, masa ada? Kalau pengajian katanya itu kalau ada pembacaan Al-Quran itu lari itu setan. Ini bukan lagi pembacaan, ini kita ceramah. Kira-kira ada setan? Ada ibu? Ada, setannya bukan pocong, tapi apa? Handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masuk sih. Setan itu HP-mu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu. Kenapa? Selama ibu pegang handphone pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Yang dilihat terus monitornya, ya. Simpan dulu HP-nya ya. Yang kedua, kenapa saya ini berusaha untuk tidak ada yang pegang HP? Karena sekarang kadangkala kita ceramah untuk orang Islam, orang non Muslim yang sibuk, ya kan? Marah-marah, kamu yang salah, kenapa kau dengar? Ini untuk orang Islam. Nanti kalau direkam ada yang secara langsung, nanti ada marah-marah ketika kita bahas akidah kita. Simpan dulu HP-nya bu ya. Ibu, malah di Makassar ada ibu kira-kira seperti ini bu. Saya lagi ceramah, ibu-ibu ini ngefans betul sama saya. Tapi musuhnya sudah 55 tahun. Saya lagi ceramah, tiba-tiba dia belakangi saya. Saya bilang, kenapa ini ibu di belakangi saya? Ternyata diambil HP-nya, selfie. Dia tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Saya bilang, kau kira saya pot bunga? Selesai saya ceramah, dikejar saya ini ibu-ibu. Dia ngefans betul sama saya pak. Ustadz, tunggu dulu, boleh selfie? Boleh. Padahal ini saya tidak senang sekali. Selesai ceramah suruh selfie. Orang capek, keringatan, disuruh senyum. Selfie Ustadz. Sudah selfie dan sudah bilang, Ustadz boleh cium? Apa mau cium? Haram. Tidak nafsu ke Ustadz, saya tidak nafsu sama Ustadz. Cari berkah. Haram. Sudah tua masih mau cium Ustadz. Coba masih muda. Astagfirullah ya. Sudah bau minyak angin. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng pak ya. Ayo, yuk. Tapi kita dahulukan ibu-ibu ya. Bapak-bapak dengar, ibu-ibu kita dengar dulu ya. Ibu-ibu, bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Yuk, kencang mana suaranya ibu? Yuk. Salatu
Salah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Cukup, alhamdulillah. Ini bukan kencang, bukan keras, tapi ini namanya syahdu. Suara begini yang membuat nafsu laki-laki. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Bagaimana cowok mundak nafsu? Kau tegas dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Lagi kenapa tanya-tanya? 2 hari tidak ditelepon lagi kau. Waalaikumsalam. Orang Bugis bilang caleda. Ayo, ibu-ibu diam, kita dengar nih bapak-bapak nih. Yuk. Salatu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa takmir masjid, panitia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita melaksanakan tablik akbar dengan tujuan pergantian tahun. Orang kalau memasuki tahun baru berarti diberikan nikmat oleh Allah, diberikan umur panjang. Nikmat itu kita harus syukuri. Masuk tahun baru ini kita bersyukur. Gimana cara bersyukur? Yang pertama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan catatan, ucapkan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Kadangkala kita mengucapkan hamdalah tidak ikhlas dan tidak sempurna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Mau lihat kadangkala kita zikir tidak ikhlas? Coba lihat di masjid. Selesai sholat, baca tasbih, tahlil dan tahmid. Berzikir, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tapi anehnya, sama-sama mulainya, sama-sama bacaannya, sama-sama jumlahnya. Saya baru 13, dia sudah sampai. Kenapa? Dia cuma bilang sunnah. Apa artinya itu? Iya toh ibu? Sunnah. Apa ini? Saya baru 11, dia sudah sampai. Bar. Ada bar di sampingnya. Kalau siapa aku panggil? Siapa panggil? Kok itu saya dengar tadi abar. Perbaiki. Subhanallah, alhamdulillah. Jarak ketika masuk kita dapat nikmat seperti menikmati tahun baru ini, kan tidak semua diberi umur panjang. Coba lihat jamaah masjid kita. Ada di antara kita tahun lalu masih sama-sama Ramadan. Tahun lalu masih sama Muharram. Tahun lalu masih sama-sama Idul Kurban, Idul Fitri. Malam ini sudah tidak ada di antara kita. Nah kita alhamdulillah Allah beri umur panjang. Maka sebagai rasa syukur itu, maka kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil. Nah, cuma ucapkannya dengan baik. Kalau perlu didengar oleh telinga. Alhamdulillah. Yang kedua, cara bersyukurnya dengan cara apa? Sujud syukur. Ketika dapat berita yang baik, anakmu lulus, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sujud syukur. Di mana sujud syukurnya? Di mana saja. Boleh di rumah, boleh lebih bagus di masjid, di lapangan, boleh di jalan raya, boleh. Tapi kalau lihat dulu mobil, siapa tahu sujud syukur dihantam mobil. Ya. Nah yang paling baik di masjid. Bagaimana sujudnya? Sama sujud syukur.
Apa yang diucapkan terserah ibu, boleh dengan kalimat yang seperti yang saya lakukan, boleh juga dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti saya, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba atas nikmat yang kau berikan kepada saya, sehingga saya bisa menikmati masuk tahun baru ini. Ya Allah, terimalah sujud hamba sebagai tanda terima kasih dan syukur saya kepadamu. Sujud syukur. Nah, sekarang kadang-kadang yang bilang, Ustadz, apa mau bersyukur? Nikmat apa yang Allah berikan kepada saya? Saya ini orang miskin. Kenapa Bapak Ibu miskin? Karena selalu berpikir harta itu duit, harta itu tanaman, harta itu tambang, harta itu rumah, harta itu tabungan. Padahal harta kita yang paling berharga kata Allah, fi ahsani takwim. Nih badanmu yang sangat sehat. Ibu-ibu, Bu, mau saya kasih contoh betapa kayanya kita, ya. Saya kasih contoh. Satu, Bu, saya lagi mengajar mata kuliah praktikum public speaking di Unhas. Saya dosen di Unhas. Public speaking itu cara berpidato. Ayo adik-adik sekalian, pidato satu-satu orang. Saya lagi lihat ada praktikum anak mahasiswi saya, Bu, Pak. Tiba-tiba saya melihat ada mahasiswi yang ada kawat di giginya. Pernah lihat ada orang ada kawat di giginya? Pernah? Saya kaget, apa itu di gigimu? Biasanya cuma pagar yang dikawat. Ini giginya dia kawat. Dia bilang, Ustadz enggak gaulnya. Apa itu? Dia bilang, behel. Oh, mahal ini. Dia bilang, ini Ustadz yang paling baik, 20 juta. Masya Allah. Behel, 20 juta di giginya. Satu kali umroh. Disimpan di giginya. Saya bilang, Dek, kau kira itu behel mahal? Yang mahal bukan behel tapi gigi. Coba, kalau Allah tidak kasih gigi, apa kau mau kawat? Ayo, ibu tahu enggak? Ini satu gigi, kalau dipasang bukan gigi palsu ya, yang dicopot-copot, yang ditancap. Berapa satu pasang gigi? 22 juta. Satu gigi. Allah kasih 32. Kali 22 juta berapa? Hebatnya lagi di gigi, tumbuh panjangnya dibatasi. Coba seandainya gigi tumbuh seperti rambut, gondrong semua lah sudah mulut kita. Tidak bisa, sudah saya ceramah sudah keluar gigi saya. Itu baru gigi. Coba bayangkan. Ayo Bu, ini ada kamera nih. Ini mahal ini. Kalau dikumpul ini 3 ini ratusan juta. Ya. Apa ini kamera yang mahal? Saya mengajar mata kuliah sinematografi dan fotografi di Unhas. Cara motret. Itu kalau Bapak mau motret harus punya kamera minimal merek Canon harga paling murah 18 juta. Paling murah. Oke, punya duit beli itu. Apa sudah punya kamera sudah bisa dipakai? Tidak, harus punya ilmu. Harus tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kita, berapa cahaya, kecepatan cahaya waktu itu. Harus ditahu kekuatan angin, harus ditahu berapa jaraknya antara lensa dengan objek yang kita mau foto. Dihitung semua itu. Dan alhamdulillah perlu jutaan uang, perlu ilmu, baru bisa ambil gambar yang baik. Tapi apakah ini kamera yang mahal? Bukan. Apa? Mata. Hebatnya Allah kasih kita mata gratis. Begitu buka langsung fokus. Tidak perlu diputar. Coba, siapa itu ya? Dan hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan. Kalau tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga, tertukar-tukar di komplek ini Pak. Ya bagus kalau tukarnya bagus. Malam minggu kenapa lain-lain rasanya ini? Ternyata tetangga punya istri Pak. Itulah nikmat yang Allah berikan. Mata. Masya Allah. Apalagi? Saya mau kasih contoh lagi. Bu. Boleh Bu? Bu. Mau saya kasih handphone? Mau? Mau? Tapi begitu saya kasih langsung tuli.
Mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo. Rusak lagi nih HP. Halo. Halo. Bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Ayo. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan pulsa, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan jaringan, tapi apa yang mahal? Yang mahal itu telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi nih telinga, Pak, dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi anjing. Tapi handphone kadangkala sekarang, Pak, canggih. Ada bunyi kodok, ada bunyi jangkrik, ada bunyi krrr, krrr. Masya Allah. Ada kadangkala bunyi anjing, bunyi kucing, dan itu bisa dibedakan tanpa perlu kursus. Itulah hebatnya telinga. Hebatnya lagi tempatnya bagus. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga di bawah pantat? Telepon istri, halo, iya sayang, kamu di mana? Di rumah. Maka bersyukur Allah kasih. Ini ibu-ibu selalu merasa miskin, padahal kita ini orang kaya. Saya kasih lagi contoh, ibu. Halo ibu, bu, mau langsung punya uang ratusan juta? Mau mulai mikir ini, bu. Mau ibu? Jual ginjal. Itu harganya 600 juta satu ginjal. Satu ginjal 600 juta. Ibu dikasih Allah 2 ginjal, berarti sudah lebih 1 miliar. Mau lagi yang paling mahal, jantung. Itu jantung di Hong Kong bisa laku 2 miliar rupiah. Ayo, ibu langsung punya 3 miliar. Mau? Ayo, mari jantung. Jual langsung kau mati. Berarti ini kita orang kaya. Bapak-bapak, saya kasih lagi contoh. Pak, bapak makan soto, nasi uduk, coto Makassar, makan, bapak makan itu tidak bisa ini mata membedakan mana racun. Demi Allah, bapak makan itu ada racun. Mata tidak bisa memisahkan, tangan tidak bisa memisahkan, tapi siapa yang memisahkan ini racun ini bukan? Ginjal. Ginjal yang memisahkan. Kalau racun, keluarkan melalui 3 cara. 1, kencing. 2, pup. 3, nafas. 4, keringat. Jadi kalau ada orang rusak ginjalnya, tidak bisa lagi berfungsi mana racun mana bukan, maka rusak ginjalnya, badannya hitam penuh racun. Kenapa ginjalnya rusak? Allah kasih itu ginjal gratis 2, tak perlu bayar. Mau lagi? Ada pecinta bola di sini? Ada? Ini bapak-bapak ini pencinta bola semua ini. Untung kemarin PSM kalahkan Persija. PSM mania. Menang kalah Persija. Tahu lagunya PSM? Di sini tempat gila bola, jangan mimpi kau bisa menang. Kalau kau menang kau tidak akan pulang. Menteror lagunya, Pak. Nah, ibu saudara-saudara sekalian, tahu Lionel Messi? Tahu Lionel Messi, Dek? Siapa sekarang pemain bola paling mahal? Ronaldo. Apa? Bayangkan. Apakah Ronaldo yang hebat? Apa Lionel Messi yang hebat? Bukan. Siapa? Allah yang hebat. Kasih kakinya Ronaldo bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Bisa main bola. Film kartun. Allah kasih kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang paling tidak bisa kita hitung adalah nikmat kesehatan. Makanya kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita sujud syukur. Masuk tahun baru Hijriah ini, mestinya kemarin maghrib. Masuk maghrib kita sujud syukur. Satu,
Muharram. Ingat Bu, perbedaan Masehi dengan Hijriah, kalau Masehi pergantian waktunya pukul 00 atau 12 malam. Tapi kalau orang Islam pergantian waktu harinya maghrib, masuk maghrib itu sudah tanggal baru. Nah, mestinya kemarin beduk maghrib satu Muharram masuk tahun baru Islam. Kita sujud syukur. Nah, ini yang pertama, masuk tahun baru kita bersyukur. Yang kedua, setelah kita bersyukur, maka kita lakukan apa? Evaluasi diri, atau menimbang-nimbang, atau memikir-mikir sudah seberapa banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita pergunakan di jalan agama Allah. Alhamdulillah, masuk tahun baru. Bermuhasabah namanya. Apa Ibu? Apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Menimbang diri. Lebih baik menimbang diri, maka timbanglah dirimu sekarang sebelum Allah menimbang saatnya nanti. Maka timbang-timbang. Alhamdulillah, masuk tahun baru. Berapa banyak kebaikan yang saya lakukan tahun lalu, berapa banyak keburukan yang saya lakukan tahun lalu. Itu kita timbang-timbang. Allah kasih kita rezeki, kita timbang-timbang. Berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada saya untuk saya kirim kehidupan akhirat. Dengan cara apa? Bersedekah. Wujud syukur itu mengucapkan hamdalah. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kita pergunakan jalan agama Allah. Apa yang Allah kasih kita? Kaki. Kaki yang sehat, kita tanya-tanya, mana yang lebih banyak? Kaki saya pakai pergi berjamaah di masjid ketimbang kaki saya pakai maksiat. Bapak-bapak diberi kaki oleh Allah, lebih banyak dipakai gunakan ke masjid atau musola atau pergi ke tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah, saya lihat ini muka-muka rajin berjamaah. Alhamdulillah. Terutama kalau subuh. Penuh masjid. Alhamdulillah. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam muka-muka sakaratil maut. Sudah tua Pak. Masuk tahun baru, Allah kasih kita rezeki kaki yang sehat. Ingat tak kalau kita berdoa, adakan doa itu doa selamat namanya. Di akhir-akhir kalau ibu-ibu punya buku tahlil, buku Yasin, itu biasa di belakangnya kan ada doa selamat. Salah satu doanya itu wa'afiatan fil jasadi. Ya Allah, berikan kami afiat. Apa itu afiat? Mohon izin, saya boleh enggak minta kursi Pak? Panitia boleh minta kursi. Saya sudah mulai lobet. Benar lobet saya ya. Ya. Apalagi panitia lupa kasih makan saya dulu baru ceramah. Padahal tadi siang saya sudah sindir-sindir. Saya dari Aceh ini dari tadi siang belum makan. Panitia belum mengerti juga rupanya. Ya, boleh saya duduk? Boleh? Nah, coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada doa yang diajarkan wa'afiatan fil jasadi. Ya Allah, berikanlah kami afiat. Apa itu afiat? Sehat. Kan biasa orang bilang sehat wal. Beda sehat, beda afiat. Apa itu afiat? Apa itu sehat? Contoh, mata yang tidak buta, mata yang bisa melihat, namanya sehat. Kaki yang bisa berjalan, sehat. Tapi afiat, matanya bisa melihat, tapi bukan cuma bisa melihat, tapi selalu dia pakai mengaji. Itu namanya afiat. Matanya tidak buta, tapi matanya selalu dia pakai nonton YouTube ceramahnya Ustadz Das'ad. Itu afiat. Kakinya tidak lumpuh, tapi dia pakai pergi ke pengajian malam tahun baru. Afiat. Kakinya tidak lumpuh, dipakai ke masjid berjamaah. Afiat. Tapi kalau kakinya dibawa pergi main karaoke, sehat saja namanya itu. Bukan afiat. Apalagi pergi biliar, apalagi panti pijat. Nah sekarang alhamdulillah, kalau Bapak Ibu merasa bersyukur masuk tahun baru, Allah berikan kesehatan,
kaki yang sehat ini bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Adik-adik datang ke masjid. Ini Ustadz, alhamdulillah Allah kasih saya takdir jadi muballigh. Padahal Pak, saya tidak pernah sekolah pondok, tidak pernah sekolah agama Pak, tidak pernah saya masuk pesantren. Malah sepupu saya dulu yang masuk pesantren sekarang jadi pedagang kayu. Saya yang tidak pernah jadi pesantren, tidak pernah pondok secara khusus sekolah agama, alhamdulillah jadi ustadz. Di mana saya belajar agama, di mana saya belajar pidato, di mana saya mendengar dakwah-dakwah, rajin ke masjid. Alhamdulillah saya lihat ini muka-muka rajin semua ke masjid. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Kenapa kira-kira orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau panitia masjid ini mengumumkan, siapa yang datang berjamaah, kami kasih beras 10 kilo. Kira-kira kalau subuh jam 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Karena berjamaah tidak dilihat pahalanya, maka yang datang ke masjid hampir umumnya yang sudah pensiun dan sudah tua. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena manajemen masjid tidak bagus. Apa maksudnya manajemen tidak bagus? Saldo kas dia kumpul-kumpul duitnya. Saldo kas 100 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Ini sering saya alami Pak. Kita perjalanan dakwah. Sehingga di masjid bagus tampaknya. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Masih bagus kalau belum kencing kita sudah tahu. Ini pernah saya jadi korban. Sok percaya diri ada air, buang air besarlah saya. Selesai buang air besar saya pencet-pencet. Kenapa ndak turun ini? Saya putar ndak jalan. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan kalau kencing Pak masih aman, itu yang kuning. Keluarlah saya tidak begini terus saya Pak. Maka jangan sampai takmir masjid hobinya menahan uang. Jangan simpan duit saldo, belanjakan. Musola kita sudah cantik seperti ini, ada sumbangan, jangan simpan di musola. Gimana caranya? Beli fasilitas, beli kudung, beli sendal antara toilet, pokoknya pakai duit itu. Tidak ada lagi yang bisa dipakai Ustaz, semua sudah digunakan sini, sudah bagus masjidnya. Cari masjid tetangga komplek yang butuh dana, kita kasih. Sebelum dikasih musyawarah dengan masyarakat, umumkan hari Jumat, karena ini dana ada tersimpan dan tidak ada lagi yang mau dibangun, supaya duit jamaah jalan jadi amal jariah, maka kami kasih kepada masjid yang lagi dibangun di tetangga desa. Itu lebih utama. Apalagi gimana anak muda mau ke masjid? Yang azan orang tua yang sudah pensiun, sesak napas. Dia bilang anak muda itu lagi orang tua yang ngasan mengganggu orang tidur. Gimana anak muda mau ke masjid? Apalagi karpetnya sudah 14 kali lebaran tidak pernah diganti. Hah? Kuning bukan putih, bukan hitam, bukan begitu kita sujud tai cicak kita dapat. Ayo, apalagi gimana orang mau ke masjid berjamaah, speakernya jelek, begitu kita takbir Allahu Akbar langsung storing. Kita mau perbaiki sudah takbir, terpaksa ngilu telinga. Assalamualaikum baru saya bilang dari tadi perbaiki ini mic. Coba, apalagi gimana orang mau pergi ke masjid yang ceramah neraka aja terus dia bahas. Ada juga itu penceramah Pak, kayak dia punya neraka, kayak dia saja panitia hari kiamat. Pokoknya semua masuk neraka, bid'ah ini sesat masuk neraka. La ilaha illallah. Kau lakukan bid'ah masuk neraka, maka Allah akan menghukummu, dipotong kakimu,
ditusuk pantatmu keluar di mulut, digunting lidahmu, tusuk kedua matamu, tusuk telinga sebelah kanan keluar dari kiri. Dia bilang, anak muda ndak usah ke masjid bikin takut aja tuh Ustaz. Gimana anak muda mau ke masjid? Ceramahnya neraka aja digesok. Coba itu pastor pendeta kalau dia ceramah, enak kan didengar. Kamu pendusta, kamu pembohong, kamu pendosa, Tuhan Yesus akan datang memberikan ampunan. Kamu sakit, Tuhan Yesus akan datang ke kamarmu memberi ampunan. Puji haleluya. Habis lagi dosanya. Kita pulang sholat Jumat, neraka terus diceritai. Gimana anak muda mau ke masjid? Ayo, gimana lagi? Mana orang mau ke masjid, Pak? Imamnya kadangkala membalik-balik sunnah Nabi. Ini banyak imam saya lihat begitu. Nanti dia bilang hebat kalau dia baca surah yang panjang. Siapa yang ngajar kamu? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini sekalinya jadi imam, baru mau takbir, sudah lama memang Pak. Apa terlalu lama? Nah kau tinggal angkat itu tanganmu. Iya kan ada imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Pak, itu imam sebelum angkat takbir, itu kan sunnah. Salat jami rahimakumullah. Balik ke belakang, inspeksi pasukan. Salat jami rahimakumullah. Kenapa? Lihat pasukanmu. Kalau banyak orang tua, jangan kau kasih panjang, kau siksa orang tua. Apalagi yang sudah rematik. Kadang-kala itu saya kasihan lihat itu orang tua, panjang jatuh kepalanya. Nah dikasih angkat lagi naik kasihan, belum selesai lama-lama jatuh lagi kembali kepalanya. Nah, saya bilang kasihan orang tua disiksa. Ayo, kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Di belakang ada ibu-ibu barangkali yang sekali kentut. Di belakang ada muda yang begitu selesai takbir tiba-tiba dia baru sadar kunci melengket di motor. Nggak usut lagi kau sholat. Hilang sudah motorku, panjang betul bacanya. Iya kan? Ada anak muda, pemuda hijrah Pak, tobat dia, maka dia bermulalah pergi sholat subuh. Dia mau niat sholat subuh, datang sholat subuh. Saya tanya, anak muda, enak sholat di masjid? Apa enak Ustaz? Ampun lagi saya, tidak mau lagi saya ke masjid itu. Kenapa? Itu imam tadi surah Yasin dibagi dua. Bagaimana anak muda tidak tobat-tobat? Malah ada muda pemuda hijrah, dia bilang dirinya, Ustaz, kenapa deh? Aliran sesat tadi itu di masjid. Sholat subuh 3 rakaat Ustaz. Masa bisa iya Ustaz? 3 rakaat? Bukan 3 rakaat, itu sujud sahwi namanya dongo. Sujud tilawah. Itu kalau malam Jumat itu kan ada itu yang langsung sujud. Ada toh? Itu bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Kenapa? Karena membaca surah As-Sajdah di ayat ke-17. Ayat itu menjelaskan orang-orang beriman itu kalau dia baca ayat ini mereka bersujud sungkur memuji Allah. Itu diperintah, maka dia sujud. Bukan 3 rakaat. Kamu yang tidak paham. Maka imam itu sebelum angkat takbir, kalau dia mau melakukan sujud tilawah, jelaskan dulu, insya Allah malam ini subuh ini kita sujud tilawah. Saya mulai terganggu konsentrasi, banyak sekali anak-anak berkeliaran. Wui. Siapa anak itu? Tangkap dulu. Nah, begitu. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Apalagi kata Nabi kan kalau kau jadi imam ringkaskan. Kenapa ringkas? Karena orang di belakang macam-macam. Ada pegawai negeri tanggal 1 baru terima gaji, mau sekali cepat selesai mau pergi terima gaji. Ya kan? Kata Nabi yang kedua, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa dianjurkan umumnya orang hafal? 1, supaya jamaah bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Imam baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita sudah ikut, anak-anak pun bisa ikut.
Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 70, dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak hafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan, saldo kas, pengeluaran, nah itu dibaca. Ternyata selesai dibaca satu papan tulis, belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Riau. Belum selesai imam, bajunya lagi teman dibaca di depan kita. Caleg DPR RI nomor urut 7, semua dibaca Pak. Nah, ibu ketawa karena pernah alami itu kan. Yang kedua, kenapa dianjurkan yang umumnya orang hafal? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak ini. Ya, ada Pak Imam, anak muda, penghafal Quran, pulang kampung Ramadan, disuruhlah dia jadi imam, mau didengar hafalannya. Dia baca surah yang panjang, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat kepalanya. Stres. Stres, orang kaget Pak, kalau kaget itu stres. Stres, hilang dia punya hafalan. Tiba-tiba hilang hafalannya, tidak tahu apa sambungannya. Dia ingat, tidak bisa nyambung. Dia ingat lagi, tidak bisa nyambung. Terpaksa ini imam langsung dia bilang, tolong bantu di belakang. Di belakang juga, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba teriak anak muda, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. No. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Makanya kalau jadi imam baca yang umumnya orang hafal, supaya salah ada yang bisa luruskan. Dan juga imam dia baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Ini yang di belakang tidak sabar, langsung, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai. Langsung sudah bilang, ini imam, ini juga yang saya pikir. Siapa yang salah? Imam. Ini bukan cerita, saya alami waktu saya kecil. Di kampung, sholat asar, sujud imam lama sekali. Tidak biasanya Pak. Kok lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Langsung terus, hilang imam. Langsung kacau salat. Bubar sholat Pak. Bubar, bagaimana mau lanjut? Tidak ada imam. Selesai sholat ditanya itu Pak Imam, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat kepalanya dulu jamaah supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Yang begini-begini yang membuat orang malas salat berjamaah. Ayo, maka tahun baru Hijriah ini, yuk datang berjamaah ke masjid. Yuk, itu orang yang rajin berjamaah di masjid Pak, sehat jantungnya. Itu kan ahli jantung, penyakit, dokter spesialis penyakit jantung, itu kan menyarankan kepada kita minimal dalam sehari harus goyang kaki 2 km, minimal 2 km. Kalau jalan rumah Bapak 200 meter, 200 meter dari masjid, PP 400 meter kali 5 berapa? 2 kilo cukup. Maka hampir tidak ada kita lihat lelaki yang rajin berjamaah di masjid kena serangan jantung. Hampir tidak pernah saya lihat. Kenapa? Sehat jantungnya, jalan kaki dari rumahnya. Tahu pahala berjamaahnya? Pahala berjamaah Pak, satu kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, Bapak wudhu dulu, lalu menuju ke masjid berjamaah, kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau Bapak ke masjid wudhu dulu, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau Bapak jalan kasih pendek-pendek langkahnya.
Coba. Yang kedua, yang kedua kata Nabi, orang yang ke masjid dengan wudhu dulu, maka seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, semua kerikil, batu, semua yang kita lewati nanti jadi saksi. Dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya tanggal 2 Muharram dia datang sholat berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kalau kita di masjid sholat jamaah sunnah 2 rakaat pindah, 2 rakaat lagi pindah lagi. Supaya apa? Makin banyak saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga dianjurkan oleh Nabi, ketika kau ke masjid, lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Itu sunnah. Jadi kalau misalnya bapak ke musholla ini, datang tadi lewat sini, pulang lewat sini, itu sunnah. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke Pekanbaru dulu. Jalan ke Pekanbaru kota, baru balik lagi ke sini. Begitu kau sampai sudah selesai masjid, salat berjamaah. Ini namanya. Apalagi keutamaan berjamaah kata Nabi, kalau kau ke masjid ternyata gerimis atau kau jalan ada debu yang terbang melengket di badanmu, melengket di bajumu,